Selamat datang kembali di channel ini, channel yang akan menceritakan tentang hal misteri dan kisah-kisah yang terjadi di dunia. Untuk yang sudah subscribe channel ini, saya doakan dikasih kesehatan dan rezeki yang lancar. Bagi warga Jember dan sekitarnya, Watu Ulo sudah dikenal sejak zaman dahulu. Tidak hanya sekedar tempat kunjungan dalam berwisata, Watu Ulo juga menjadi tempat mencari nafkah bagi masyarakat pinggir pantai. Hingga kini, Watu Ulo tak mengalami perubahan. Seolah keindahan alamnya dibiarkan begitu saja. Watu Ulo adalah sebuah pantai yang terletak di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Pantai ini merupakan gugusan Samudra Indonesia, atau bisa disebut pantai selatan. Letaknya di sebelah selatan Kabupaten Jember, sekitar 45 menit dari pusat kota. Lokasinya bisa dikunjungi dari dua jalur, yakni dari jalur pusat kota menuju ke Kecamatan Jenggawa, dan berlanjut ke Kecamatan Ambulu. Sedangkan jalur kedua bisa menggunakan jalan dari pertigaan Rampi Puji menuju ke Kecamatan Balung, kemudian berlanjut ke Kecamatan Ambulu. Bisa dilintasi oleh kendaraan apa saja, karena jalan menuju ke sana sangat lapang dan mulus. Watu Ulo dalam bahasa Jawa berarti batu ular. Di tempat itu dulu tinggal pasangan suami istri yang bernama Aki dan Nini Sambi. Kedua pasangan suami istri ini memiliki seorang anak bernama Joko Samudra. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, pasangan suami istri yang harmonis ini mencari kayu bakar di bukit-bukit sekitar pantai. Sedangkan anak mereka, Joko Samudro, mencari ikan di laut. Suatu ketika, Aki dan Nini Sambi yang sedang mencari kayu bakar di hutan dikejutkan oleh suara tangis bayi. Mereka mencari sumber suara tersebut dan menemukan seorang bayi laki-laki yang montok dan tampan. Melihatnya, Nini Sambi langsung jatuh hati. Dia memohon pada sang suami agar si anak mereka rawat. Melihat sang istri begitu ingin mengasuh bayi tersebut, Aki Sambi mengizinkan dan mereka memberi nama bayi tersebut Marsudo. Waktu berjalan, membuat kedua bocah lelaki ini tumbuh dewasa. Mereka selalu bergantian mencari ikan di laut untuk kebutuhan hidup keluarga. Di suatu hari yang cerah, Marsudo yang sedang memancing tersentak karena pancingnya bergoyang. Diangkatnya pancing itu, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat seekor ikan yang besar nyangkut di mata pancingnya. Lebih terkejut lagi, ikan itu bisa bicara. Dia ingin Marsudo melepaskan dirinya dan sebagai gantinya, setiap keinginan Marsudo akan dikabulkan, kata si ikan. Kasihan dan merasa tidak tega, Marsudo melepaskan ikan yang ternyata bernama Raja Mina itu. Dengan penuh rasa terima kasih, Raja Mina berenang dengan bebas. Perbuatan Marsudo yang melepaskan ikan sangat besar ini ternyata membuat Aki Sambi marah, hingga dia membuat berantakan nasi yang akan dimakannya. Nantinya, nasi tersebut akan berubah menjadi pasir putih di pantai Pasir Putih Jember. Sementara itu, untuk menghilangkan kejengkelan sang ayah, Joko Samudro memancing ikan di laut menggantikan adiknya. Namun malang tak dapat ditolak. Untung tak dapat diraih, bukannya mendapat ikan, dia malah mendapat seekor ular besar. Ular ini mengamuk karena kait pancing Joko Samudro melukai tubuhnya. Tak mau menyerah, Joko Samudro melakukan perlawanan. Duel sengit tak dapat dihindari. Melihat sang kakak pontang-panting melawan ular raksasa, Marsudo memanggil Raja Mina. Dia meminta janji Raja Mina ditepati, yakni semua keinginannya dikabulkan. Dia ingin kakaknya menang melawan sang ular raksasa. Mendengar permintaan Marsudo, Raja Minu memberinya sebatang cemeti. Pukul 2 kali, maka tubuhnya akan terbelah menjadi 3.
Pisahkan ketiga bagian tubuhnya ke 3 tempat, hingga dia tidak bisa bersatu. Kalau bersatu, dia akan hidup kembali. Begitu kata Raja Minu pada Marsudo. Seorang penduduk Watu Ulo yang sudah sejak tahun 1989 bermukim di kawasan itu. Begitulah legenda yang membuat pantai tersebut bernama Watu Ulo. Di pinggir pantai memang ada gugusan batu yang jika diamati mirip dengan anatomi tubuh seekor ular, panjang dan berlekuk-lekuk. Model batunya pun seperti sisik. Menurut penduduk setempat, pernah ada seorang yang mencungkil batu itu, tapi akhirnya dikembalikan karena batu itu mengeluarkan darah. Versi lain mengatakan bahwa wilayah pantai selatan tersebut dihuni oleh Nogorojo yang berwujud ular raksasa. Nogorojo yang menguasai wilayah pantai ini memakan semua hewan yang ada di dalamnya, hingga masyarakat tidak bisa mendapatkan makanan dari tempat tersebut. Lantas ada 2 orang pemuda bernama Raden Said dan Raden Marsudo. Kedua pemuda tersebut adalah anak angkat dari Nini dan Aki Sambi, pasangan yang sudah berusia cukup tua. Singkat cerita, legenda mengatakan bahwa kedua pemuda tersebut memancing di tempat Nogorojo tinggal. Karena semua hewan di sana telah dimakan oleh sang ular raksasa, maka kedua pemuda tersebut tak berhasil mendapatkan ikan satupun. Hingga akhirnya, kail Raden Marsudo berhasil mengait satu ikan yang disebut ikan mina. Ikan mina itu ternyata bisa berbicara. Dia meminta agar dilepaskan dan tidak dibunuh untuk dijadikan makanan. Sebagai gantinya, ikan mina tersebut akan memberikan sisik yang bisa merubah menjadi emas untuk Raden Marsudo. Raden Marsudo menyetujui dan melepas ikan mina itu kembali ke laut. Namun, tak berapa lama kemudian, ternyata muncullah Nogorojo yang langsung memakan ikan mina yang sudah dilepaskan oleh Raden Marsudo. Geram, Raden Marsudo segera melawan sang ular raksasa dan membelah tubuhnya menjadi 3 bagian. Inilah yang menjadi asal-muasal terbentuknya Watu Ulo di pantai Jember. Saking besarnya, 3 bagian ular raksasa itu terpencar. Bagian badannya berada di pantai Watu Ulo Jember, bagian kepalanya berada di Gerajakan Banyuwangi, dan bagian ekornya berada di Pacitan. Potongan tubuh Nogorojo itulah yang kemudian hingga saat ini dipercaya menetap di pantai Watu Ulo dan menjelma menjadi batu-batuan yang menjorok ke laut. Meski mitos ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah, namun ada fakta-fakta unik yang membuat masyarakat percaya dengan mitos tersebut. Salah satunya adalah bahwa panjang batu yang seperti ular tersebut diketahui sangat panjang dan besar. Panjang Watu Ulo dari pesisir yang menjorok ke laut, yang berada di atas pasir dan di bawah air adalah sekitar 500 meter. Namun besar Watu Ulo yang berada di bawah pasir masih belum diketahui hingga kini. Bahkan diyakini bahwa panjang Watu Ulo dari pesisir ke daratan bisa menembus sampai ke hutan di sekitar kawasan Watu Ulo dan Teluk Papuma. Versi lain dari mitos Watu Ulo adalah bahwa batu panjang tersebut merupakan perwujudan naga yang sedang tertidur dan bersemedi. Naga tersebut diutus oleh Aji Saka untuk bersemedi, dan nantinya dipercaya bahwa naga itu akan terbangun dan menjadi manusia. Versi ini ada dalam buku mitos dalam tradisi lisan Indonesia, karya Dr. Sukatman. Apapun versinya, mitos dan legenda yang beredar tentang fenomena unik alam yang seperti ini tentunya sangat menarik untuk digali. Legenda semacam ini juga menjadi kekayaan tersendiri bagi kebudayaan masyarakat Indonesia. Jika ingin membuktikan semirip apa batu memanjang tersebut dengan tubuh ular, datanglah ke pantai Watu Ulo di Jember, Jawa Timur. Itulah kisah dari Watu Ulo yang ada di Jember, Jawa Timur.